Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Langsung aja ya, kita bahas topik yang super krusial buat masa depan kita semua. Kalian pasti tahu kan target besar Indonesia buat capai net zero emission di tahun 2060. Ambisi yang luar biasa. Tapi pertanyaannya, siapa sih yang kerja di balik layar yang benar-benar muter mesin dan bangun infrastrukturnya biar target itu tercapai? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas transformasi korporat yang keren banget dari laporan tahunan 2023, salah satu pilar energi nasional kita. Jadi tantangan utamanya tuh begini, gimana caranya sebuah negara kepulauan yang masif banget ke Indonesia bisa ngebut menuju emisi nol bersih di tahun 2060 tanpa bikin pasokan listrik buat rakyatnya jadi kembang kempis? Kuncinya ada di keseimbangan antara transisi energi hijau dan keandalan listrik itu sendiri. Dan jawabannya, seperti yang bakal kita obrolin, ada pada penggunaan gas alam sebagai energi transisi dan strategi operasional yang benar-benar presisi. Bagian pertama. Sebuah kebangkitan strategis melalui transformasi PLN 2.0. Nah, ini bagian yang paling menarik dari transformasi mereka. Dulu, mereka ini dikenal sebagai PT PLN Gas dan Geothermal. Tapi di tahun 2023, mereka ambil keputusan super berani. Mereka lepas bisnis geothermal atau panas bumi dan ganti nama jadi PT PLN Energi Gas. Kenapa coba? Supaya mereka bisa fokus 100% ngurusin distribusi gas di level midstream, baik di darat maupun laut. Langkah yang berani banget kan? Ini ngebuktiin kalau kadang buat jadi yang paling unggul, kita memang harus berani merampingkan fokus. Masuk ke bagian kedua, kesuksesan finansial dan operasional. Mari kita lihat pencapaian luar biasa mereka. Angka 96,08 ini bukan sekedar metrik biasa loh. Ini adalah skor Key Performance Indicator atau KPI mereka di tahun 2023. Angka yang nyaris sempurna ini bikin mereka dapat predikat sehat dengan kategori AAA. AAA ini benar-benar indikator tertinggi buat kesehatan sebuah perusahaan. Artinya apa? Mereka nggak cuma asal jalanin proyek, tapi ngejalaninya dengan tingkat efisiensi yang luar biasa tinggi. Sekarang kita ngomongin pondasinya. 2,54 triliun rupiah. Yap, itu adalah total aset raksasa yang nopang operasi mereka di tahun 2023. Buat ngasih gambaran, ini tuh pertumbuhan yang luar biasa pesat kalau dibandingin sama titik awal mereka di tahun 2021, yang saat itu masih di angka 874 miliar rupiah. Aset yang segede ini jelas ngasih kapasitas raksasa juga buat ngedukung transisi energi nasional. Coba perhatiin lintasan pendapatan yang super solid ini. Dari 422,16 miliar rupiah di tahun 2021, meroket ke 574,17 miliar di 2022, dan tetap kuat di angka 538,10 miliar di tahun 2023. Walaupun ada sedikit penyesuaian dari tahun sebelumnya, fondasi profitabilitas mereka benar-benar kokoh. Apalagi return on equity atau ROI mereka tembus 19,21%. Buat perusahaan infrastruktur energi, itu margin yang nunjukin kesehatan operasional tingkat dewa. Lanjut ke bagian ketiga, memperkuat infrastruktur midstream untuk mengamankan pasokan listrik. Nah, yang satu ini adalah fasilitas pipa gas Tanjung Batu di Kalimantan Timur. Pipa sepanjang 48,3 km ini punya satu tugas krusial, mastiin pasokan listrik tetap aman dan stabil. Dan kalian tahu, tingkat keandalan operasionalnya di tahun 2023 tembus angka fantastis 103,17%. Artinya, infrastruktur ini kerja jauh melampaui target maksimalnya. Benar-benar bukti nyata dari keunggulan operasional di lapangan. Pastinya bukan cuma Tanjung Batu aja dong. Sepanjang 2023 ada banyak proyek strategis lain yang krusial banget buat ngamanin suplai LNG atau Liquefied Natural Gas di seluruh Nusantara. Mulai dari gasifikasi Tanjung Batu dengan kapasitas turbin 3 kali 20 MW, lalu fasilitas kompresi 100 MW di PLTG Maleo Gorontalo, sampai pencapaian 100% penyelesaian pengembangan FSRU Sulawesi. Mereka benar-benar lagi merajut pulau-pulau di Indonesia pakai energi bersih. Kita masuk ke bagian keempat. Menjadi juara keberlanjutan dan ESG, kepedulian lingkungan yang bukan sekedar wacana. Yuk kita intip seberapa sibuknya mereka di paruh kedua 2023. Bulan Juli, mereka gaspol, fokus ke kesehatan tim dengan ngadain pemeriksaan kesehatan rutin karyawan. Masuk bulan Agustus, komitmen lingkungan mereka dapat pengakuan bergengsi waktu mereka menangin tren Asia ESG Award buat kategori energi alternatif. Keren kan? Lanjut di bulan September, mereka unjuk gigi di pameran Gastech Singapura buat update teknologi iklim paling mutakhir sebelum akhirnya meresmikan identitas baru PLN Energi Gas. Kelihatan banget kan keseimbangan antara peduli karyawan, lingkungan, dan inovasi industri.
Dan penghargaan tadi tuh bukan cuma buat pajangan. Sebagai aksi nyata, tim mereka turun langsung ke lapangan buat nanam pohon di area right of way pipa gas Tanjung Batu KP21. Ini bukan acara seremonial potong pita biasa loh. Area proyek ini tuh rawan longsor, jadi penanaman pohon ini benar-benar langkah mitigasi ekologis yang sangat kritis buat mencegah kerusakan lingkungan yang fatal. Nggak cuma sampai di situ, komitmen ESG mereka juga nyentuh level akar rumput lewat inisiatif Desa Sinergi Hijau. Jadi mereka nggak cuma mencegah longsor, tapi juga ngebantu ekonomi warga desa Tanjung Batu lewat budidaya madu alami kelulut. Ini tuh perpaduan yang pas banget antara pelestarian alam dan kemandirian ekonomi masyarakat sekitar. Sebuah kisah sukses skala mikro yang ternyata sangat menopang proyek makro mereka. Bagian kelima, tata kelola perusahaan. Kita bahas integritas dan pengawasan. Gimana cara mereka mengawasi itu semua? Jawabannya ada di angka 90,55 ini. Ini adalah skor implementasi Good Corporate Governance alias tata kelola perusahaan yang baik, dan mereka dapat predikat sangat baik. Belum lagi, tingkat kematangan enterprise risk management mereka dapat skor 3,40. Ini jadi bukti kalau sistem pengawasan internal mereka itu kerjanya sama kerasnya dengan mesin turbin mereka di lapangan. Tata kelola yang ketat ini juga dibuktikan lewat standar internasional ISO yang udah nyatu sama operasional harian mereka. Audit eksternalnya nggak main-main. Mereka mengamankan mutu lewat ISO 9001, ngurusin standar lingkungan lewat ISO 14001, jaga keselamatan kerja lewat SMK 3, dan ada satu standar ISO lagi yang benar-benar krusial di baris ketiga. Kita bahas detailnya ya. Standar di baris ketiga tadi adalah SMAP alias Sistem Manajemen Anti Penyuapan yang udah tersertifikasi ISO 37001 tahun 2016. Kenapa ini penting banget? Gini bayangin aja, mereka nge-handle proyek infrastruktur nilainya triliunan rupiah. Celah buat fraud atau kecurangan pasti besar kan? Nah, dengan sertifikasi yang diaudit langsung sama ASCRT Indonesia dan dapat predikat tanpa ketidaksesuaian ini, sistem SMIP mastiin budaya integritas mutlak benar-benar jalan. Semuanya dirancang buat mencegah, mendeteksi, dan ngeberantas risiko penyuapan dari akar-akarnya. Pada akhirnya, semua yang udah kita bahas tadi, mulai dari perampingan fokus bisnis, aset triliunan, pipa baja panjang, nanam pohon, sampai audit anti korupsi yang super ketat, semuanya bermuara pada satu visi besar, yaitu membangun keunggulan sebagai penyedia energi bersih bagi negeri. Ini adalah tujuan utama yang menyatukan setiap elemen di dalam perusahaan, buat mastiin listrik terus mengalir menerangi Indonesia dengan cara yang jauh lebih ramah lingkungan. Sebagai penutup, saya mau ngajak kalian mikirin satu hal nih. Kalau satu manuver korporat yang strategis aja, dengan cara memfokuskan sumber daya, nekenin integritas, dan benar-benar membumikan nilai keberlanjutan, bisa ngasilin pertumbuhan dan keandalan semasif ini, kira-kira ada transformasi korporat luar biasa apa lagi ya yang lagi nunggu buat kita temuin demi mempercepat masa depan energi bersih global kita? Pastinya bikin penasaran kan? Terima kasih banyak udah gabung di sesi bedah materi kali ini. Semoga wawasannya menginspirasi kalian semua. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.